menceritakan sedikit tentang masa kecil Ibu? Sama seperti anak-anak lainnya pada zaman itu, masa kecil kami itu sangat menyenangkan, sangat bahagia karena belum ada handphone, belum ada banyak televisi, belum ada, hanya ada satu saluran televisi yaitu TVRI. Jadi main sebanyak-banyaknya ketika waktunya main, dan belajar, waktunya belajar ya belajar. Apa cita-cita Ibu waktu masih sekolah dulu? Ketika SMA, Ibu mulai memiliki cita-cita yaitu menjadi sarjana ekonomi. Bagaimana pengalaman Ibu saat masih sekolah sampai kuliah? Ibu sekolah di SD Negeri 06 Petang, Jakarta, Cilandak Timur ya letaknya. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 212, 212, biasa disebut SMP Wiro. Itu juga letaknya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Kemudian Ibu melanjutkan ke SMA Negeri 60 Jakarta. Kemudian melanjutkan ke IKIP Bandung, IKIP Negeri juga, atau sekarang dikenal dengan nama UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lulus tahun 1989. Jadi tahun 1989 itu Ibu sudah lulus dari kuliah. Kalian belum lahir. Kenapa Ibu akhirnya memilih jalan menjadi seorang guru? Ini kebetulan jalan yang mungkin sudah ditentukan oleh Allah, karena sebelumnya kan Ibu bercita-cita menjadi sarjana ekonomi, dan itu menjadi pilihan Ibu pertama ketika SPMB. Jurusan ekonomi UI pengennya, tapi ternyata Ibu diterima di jurusan yang kedua, yaitu pilihan yang kedua, yaitu di IKIP Bandung, jurusan Pendidikan Sejarah IPS. Selain menjadi guru, kegiatan apa saja yang biasanya Ibu lakukan di rumah atau di luar jam mengajar? Ya, kalau sekarang karena sudah punya cucu ya, ya Ibu ngomong cucu, memasak biasa buat keluarga, atau karena Ibu punya hobi bertanam, Ibu bertanam. Nah, sekarang hobinya pengennya punya kebun sendiri, kebun sayuran di rumah. Tantangan apa yang pernah Ibu alami dalam perjalanan hidup atau karir? Kalau zaman dulu kan beda dengan sekarang ya, kehidupan itu sangat sulit, terutama dari segi keuangan. Nah, itu yang menjadi tantangan buat Ibu, karena waktu itu teman-teman udah pada punya apa gitu ya, terus pada jajan apa, sementara Ibu tuh cuma kepingin aja, nggak kesampaian. Banyak kepinginnya yang tuh yang nggak kesampaian, karena keluarga Ibu adalah keluarga besar, terdiri dari 6 orang anak. Jadi gaji yang kecil harus dibagi dengan banyak anggota keluarga. Bagaimana cara Ibu melewati masa-masa sulit itu? Ibu punya tujuan, walaupun kehidupan sulit, Ibu punya cita-cita. Ibu harus sampai lulus kuliah. Waktu itu gitu aja. Apa nilai hidup yang selalu Ibu pegang sampai sekarang? Belajar bersungguh-sungguh, apapun yang kita inginkan insya Allah bisa tercapai jika kita serius menjalaninya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda atau siswa-siswi sekarang? Raihlah cita-cita kamu, seperti kata Bung Karno, setinggi bintang di atas langit. Lakukan prosesnya dengan baik, kerja keras, bersungguh-sungguh. Insya Allah kesulitan-kesulitan yang sebelumnya kita hadapi akan terselesaikan. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Kalau sekarang yang menjadi titiknya ya, titik fokusnya itu adalah karakter. Jadi pendidikan karakter. Jadi anak-anak jangan melupakan karakter-karakter yang baik, akhlak, kemudian keimanan kita kepada Allah. Itu sih terutama. Jadi pandai aja, cerdas aja, nggak cukup kalau kita tidak memiliki karakter yang baik. Kalau misalnya Ibu udah pensiun, Ibu ada niatan buat ngapain, kayak ngebangun usaha atau apa? Enggak ingin ngebangun usaha, cuma ini aja ya kayak itu ngomong cucu, bertanam kecil-kecilan gitu aja, ingin menikmati hidup yang lebih enjoy lah. Baik, makasih Ibu.
Waktu SMA dulu, aku bercita-cita ingin menjadi sarjana ekonomi. Aku ingin kuliah di UI dan bekerja di dunia bisnis. Tapi aku menentukan jalan lain untukku. Orang tuaku adalah inspirasiku. Ayahku bekerja sebagai PNS, sementara ibuku berjualan gorengan dan kue kampung. Dari mereka aku belajar tentang ketulusan, kesederhanaan, dan perjuangan. Kuliah di Bandung bukanlah hal yang mudah. Tugas menumpuk, uang saku pas-pasan. Kadang aku ingin menyerah, namun saat mengingat perjuangan orang tuaku, aku kembali kuat. Menjadi guru awalnya bukan pilihan utama, tapi ternyata di sini aku menemukan makna hidup yang sesungguhnya, berbagi ilmu, membimbing, dan ikut tumbuh bersama murid-muridku. Assalamualaikum. Kadang rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan, tapi justru di situ kita menemukan jalan yang terbaik.